Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam Dalam Sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi.
Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, di antaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Azwar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri. Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Tadi terlihat di foto unggahan Yusril Iza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober
sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu, Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018.
Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam Dalam Sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran.
Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, di antaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri. Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Tadi terlihat di foto unggahan Yusril Iza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit
Hafid Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para Menteri Kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu, Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti.
ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Xinhua Educhen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Xinhua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Xinhua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Xinhua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam Dalam Sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S. Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai
Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri. Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil
wakil menteri atau kepala badan. Tadi terlihat di foto unggahan Yusril Iza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri Agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para Menteri Kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu, Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004.
Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary. Kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Xinhua Educhen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Xinhua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Xinhua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Xinhua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh.
Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Marty Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional Riyasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihzal Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para Menteri Kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di Kabinet? Mayor Teddy jadi apa di Kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di Kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 1372/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Marty Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Kampanye diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional Riyasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon menteri dan wakil menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para menteri dan wakil menteri, Wamen, dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam Dalam Sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martinata Legawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Kampanye diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri Agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2-2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon menteri dan wakil menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para menteri dan wakil menteri, Wamen, dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2-2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martina Talegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat, keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Tadi terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri Agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam Dalam Sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Marty Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya, apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Educhen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional Riyasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martinata Legawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon menteri dan wakil menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para menteri dan wakil menteri, Wamen, dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan Surat Keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam dalam Sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Educhen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Kampanye diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon menteri dan wakil menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para menteri dan wakil menteri, Wamen, dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Tadi terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri Agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress code para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martina Talegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan Surat Keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam Dalam Sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Marty Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihzal Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Educhen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Kampanye diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional Riyasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martinata Legawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Izzah Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2-2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon menteri dan wakil menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para menteri dan wakil menteri, Wamen, dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berasal dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martina Talegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat, keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Tadi terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri Agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam Dalam Sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Marty Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya, apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Educhen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Kampanye diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, Riyasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri Agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress code para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon menteri dan wakil menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para menteri dan wakil menteri, Wamen, dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2-2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 1372/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam Dalam Sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Educhen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Kampanye diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Kampanye diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, Riyasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri Agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon menteri dan wakil menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para menteri dan wakil menteri, Wamen, dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam dalam Sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Tadi terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri Agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress code para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika
Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Tadi terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam dalam Sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Marty Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Tadi terlihat di foto unggahan Yusril Iza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Educhen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martinata Legawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Kampanye diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para Menteri Kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon menteri dan wakil menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para menteri dan wakil menteri, Wamen, dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress code para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam Dalam Sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Educhen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh, soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Kampanye diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri lama termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi wakil menteri atau kepala badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BN, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martinata Legawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan mantan Kepala BIN, Aswar Anas Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Kampanye diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Teddy terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di Lembah Tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon menteri dan wakil menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para menteri dan wakil menteri, Wamen, dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa Lembah Tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di Lembah Tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam dalam Sandera, memuar seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martin Natalegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY dan Erlangga Hartanto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Tadi terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri Agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan surat keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137-2/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress code para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah, pasca dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tak tanggung-tanggung, para Menteri akan mengikuti kegiatan selama 3 hari lamanya. Para Menteri akan digojlok di lembah tidar seperti yang dialami para taruna-taruni Akademi Militer. Namun, hingga kini belum diketahui apa agenda yang akan dilakukan para Menteri Prabowo Gibran di sana. Sugiono yang menjadi salah satu calon menteri pun enggan berkomentar lebih jauh soal berapa lama para calon Menteri dan Wakil Menteri itu akan berada di Akmil Magelang. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo juga mengonfirmasi bahwa para Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, dalam Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan mengikuti kegiatan di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pekan depan. Dito menyatakan, para Menteri dan Wamen akan berada di Akmil selama 3 hari. Meskipun demikian, Dito mengaku belum mengetahui jenis pembekalan yang akan diberikan selama kegiatan di Akmil. Adapun pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden bakal dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Diberitakan sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pernah mengatakan bahwa lembah tidar tempat lahirnya pemimpin bangsa yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil. Hal ini disampaikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memberikan semangat kepada seluruh taruna dan taruni Akademi Militer, Akmil, Magelang. Kita tahu yang terpilih secara langsung sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak SBY Presiden ke-6 RI, dan Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki posisi sebagai Presiden ke-8, dan kedua tokoh itu lahir di lembah tidar menjadi taruna dan menjadi perwira yang penuh dengan pengabdian. Itu yang menginspirasi kita semua, kata AHY di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 25 September 2024. Terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya, itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Mutia Hafid mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Mutia Hafid merupakan satu dari puluhan tokoh politik yang dipanggil Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Mutia mengaku dipanggil untuk diminta memperkuat kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ke depan. Meskipun demikian, Mutia belum bersedia mengungkapkan secara pasti posisi kementerian yang akan didudukinya. Dia hanya memastikan bahwa Prabowo memberikan tugas sesuai dengan bidang kemampuannya. Ketua Komisi DPR RI periode 2019 hingga 2024 itu pun tak menjawab tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo. Haja Mutia Fiada Hafid, BEng, MIP. Wanita yang karib disapa Mutia Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mei 1978. Mutia Hafid merupakan wartawati dan politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Mutia Hafid kader Partai Golongan Karya, Golkar, mewakili daerah pemilihan
Pemilihan Sumatera Utara I. Di DPR RI, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR sejak 2019. Sebelumnya, ia bekerja sebagai jurnalis di Metro TV, serta menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi. Pada 18 Februari 2005, Mutia dan rekannya juru kamera Budianto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sebelum ke Irak, Mutia juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Pada tanggal 28 September 2007, Mutia melaunching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 jam dalam sandera, memoir seorang jurnalis yang disandera di Irak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini. Selain Presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya, yakni Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Metro TV 2004 hingga 2005, dan Martina Talegawa, mantan juru bicara Departemen Luar Negeri. Pada 2010, Mutia berpasangan dengan Haji Dani Setiawan Isma S.Sos sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Binjai periode 2010 hingga 2015. Sayangnya, Mutia kalah. Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota. Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jokowi ditikung, diam-diam. Megawati titipkan 4 menteri ke Prabowo, Raffi Ahmad hingga Giring. Total ada 108 calon menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga atau badan yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Ada 108 sosok tersebut, terdiri dari 49 menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga. Unik, kebanyakan dipanggil Prabowo berhasil dari kalangan profesional dan akademisi. Sementara itu, sebelumnya Prabowo sudah memanggil 49 calon menteri, diantaranya ada nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, AHY, dan Erlangga Hartarto. Lalu ada 4 nama yang menurut informasi terpercaya merupakan rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP yakni Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, Budi Gunawan, mantan Kepala BIN, Aswar Anas, Menpan RB saat ini, dan Oli Dondo Kambi, tokoh senior PDIP. Lalu ada pula sederet artis masuk kabinet seperti Giring Ganesa, Raffi Ahmad, dan Yovie Widianto. Kemudian mantan atlet bulu tangkis Taufik Hidayat. Keempatnya diprediksi akan mengisi wakil menteri dan kepala badan. Usai memanggil para menteri ini, maka mereka mengikuti pembekalan yang digelar dari pukul 8 di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan tersebut akan berlangsung hingga pukul 6 dengan banyak pemateri sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam agenda hari ini. Diketahui, pembekalan akan dibuka langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan dengan pengenalan motivator internasional, riasah yang fokus di bidang pendidikan, entrepreneurship, dan pengembangan potensi masyarakat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pembekalan bakal berlangsung sejak pukul 8. Sementara Presiden Jokowi merestui kembali menuju Sri Mulyani dan beberapa menteri laba termasuk Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, ungkap Jokowi pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Berikut 49 calon menteri. Berikut nama-nama 59 calon menteri.
Mayor Teddy ikut pembekalan menteri pakai seragam hitam, foto bareng Yusril. Mencuri perhatian, ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, mengikuti pembekalan para calon menteri di Hambalang pada Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Dia bahkan ikut foto bareng Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bersama 49 calon menteri usai pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Lantas timbul tandanya apa jabatan Mayor Teddy? Ia dikabarkan akan mengisi posisi Wakil Menteri atau Kepala Badan. Tadi terlihat di foto unggahan Yusril Ihza Mahendra Kamis 17 Oktober usai mengikuti pembekalan dari Prabowo soal strategi, geopolitik, ekonomi, anti korupsi, anti bocor APBN, dan program utama swasembada pangan, pengentasan kemiskinan. Dalam foto itu Prabowo Gibran duduk di tengah diapit para calon menteri. Prabowo Gibran mengenakan kemeja putih dan Teddy juga mengenakan kemeja putih berdiri samping calon menteri agraria dan politikus Golkar Nusron Wahid. Sementara itu Prabowo diapit Erlangga Hartarto, Pratikno, dan Muhaimin Iskandar. Sementara di kiri Gibran ada Zulkifli Hasan, Budi Gunawan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Yusril. Lalu di barisan belakang Prabowo dan Gibran ada Sri Mulyani, Mutia Hafid, hingga Budi Gunadi Sadikin. Kemudian yang duduk lesehan di lantai ada Tito Karnavian, Wahyu Satya Trenggono, dan Rosan Ruslani. Yusril mengatakan pembekalan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang dalam suasana santai. Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik tanggal 20 Oktober, sementara para menteri kabinet akan dilantik keesokan harinya, Senin 21 Oktober. Imbuhnya, diketahui Teddy pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, saat itu masih berpangkat Letnan 1, dia merupakan alumni Akademi Militer pada tahun 2011. Ia mengawali karir sebagai TNI dengan menjadi prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus. Lantas dengan foto ini apakah menandakan Mayor Teddy akan bergabung di kabinet? Mayor Teddy jadi apa di kabinet Prabowo Gibran? Sibuk saat Presiden terpilih panggil calon menteri. Sederet nama calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah bocor ke publik usai Presiden terpilih 2024 hingga 2029 memanggil beberapa figur ke kediamannya. Ya, suasana kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak Senin, 14 Oktober 2024, hingga Selasa, 15 Oktober 2024. Lebih dari 100 nama datang untuk menghadap Prabowo guna menyusun formasi kabinet mendatang. Berbagai figur itu dipanggil untuk menjadi menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Lantas bagaimana dengan Mayor Teddy? Setelah Pilpres 2024 selesai, Teddy mendapatkan jabatan baru sebagai Wakil Komandan Batalion Infanteri, Wadanyonif, Para Raider 328 Dirgahayu. Jabatan itu diberikan berdasarkan Surat Keputusan, SKEP, Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Nomor Kep 137/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Namun, Kementerian Pertahanan, Kemenhan, menyatakan, Teddy masih ditugaskan menjadi ajudan Prabowo sampai proses administrasi selesai. Pengamatan Kompas.com, dari hari pertama hingga kedua proses berlangsung, ajudan Prabowo, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya menjadi salah satu orang paling sibuk yang tampak dari mata awak media. Pasalnya, Teddy menjadi penjaga pintu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, selama proses itu berlangsung. Ia kerap kali keluar masuk pintu utama untuk menyambut kedatangan para tamu Prabowo. Teddy jugalah yang mengantarkan para tamu itu keluar kediaman Prabowo sebelum akhirnya dicegat awak media untuk dimintai keterangan. Selama 2 hari, Teddy juga selalu mengenakan pakaian berkerah, berlengan panjang, dan berwarna putih. Ia tak tampak mengenakan batik yang menjadi dress kode para calon menteri, wamen, ataupun kepala lembaga. Padahal, sejumlah ajudan atau penjaga keamanan Prabowo selalu mengenakan batik. Tak hanya bertugas menjaga dan mengabsen para tamu penting Prabowo. Nyatanya, Teddy juga menjadi pembawa pesan Prabowo yang disampaikan melalui sambungan telepon pada sejumlah tokoh. Hal itu selalu disampaikan oleh para figur yang ditanya media, setidaknya tentang kapan mendapatkan kabar untuk segera datang menemui Prabowo di Kertanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengaku datang setelah menerima pesan dari Teddy. Sementara itu,
Fahri yang datang sebagai kandidat wamen mengaku tiba-tiba ditelepon Teddy dan tak sempat membeli baju batik baru untuk menghadap Prabowo. Rekam jejak Stella Christie, ilmuwan calon menterinya Prabowo yang disegani di Cina Amerika Serikat. Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam kabinetnya 5 tahun ke depan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu yang dipanggil adalah seorang akademisi sekaligus guru besar Tsinghua University, Cina, Stella Christie. Ia adalah peraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor, 2004. Kemudian mendapat gelar pascasarjana dan doktoralnya di Northwestern University pada 2010. Saya adalah ilmuwan cognitive science, adalah tentang bagaimana kita berpikir, tentang otak, tentang bagaimana pikiran yang memastikan manusia dan juga hewan dan juga AI, jadi ilmu saya adalah interdisciplinary, kata Stella saat menjawab pertanyaan awak media. Stella tidak menjelaskan secara rinci apa tugasnya dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ia juga tak menjawab saat ditanya apakah akan menahodai Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia di masa kepemimpinan Prabowo nanti. Ia hanya menyebut akan membantu Prabowo mengembangkan Indonesia ke depan sesuai dengan keilmuannya. Nanti Pak Prabowo menjelaskan, itu turnya. Dilansir dari laman Brain Tsinghua Edu-Chen, Stella merupakan ketua riset, laboratorium otak, dan kecerdasan Tsinghua. Selain itu, Stella juga merupakan Direktur Pusat Kognisi Anak Universitas Tsinghua. Stella juga disebut sebagai guru besar dengan jabatan tetap di Universitas Tsinghua sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum menjadi guru besar di Cina, ia juga pernah menjadi guru besar di Swarthmore College, Amerika Serikat, dari 2012 hingga 2018. Beberapa publikasi penelitian Stella dimuat dalam Journal of Cognition and Development dan mendapat penghargaan artikel terbaik pada 2010. Beberapa karya ilmiahnya juga bisa dilihat di Google Scholar dengan profil Stella Christie. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono membenarkan bila Menteri dan Wakil Menteri, Wamen, Presiden Prabowo Subianto, bakal ditempa di Akademi Militer, di Magelang, Jawa Tengah.